Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan judul proyek Item Land, aplikasi sewa menyewa barang, dengan saya sendiri, Triafni Rizky Lestari, NIM 6070123000003, dan teman-teman saya. Saya Mufti Daniel Aska dengan NIM 60701230015. Saya Belsazar Teogi Fartugi Simanjuntak, NIM 60701300065. Saya Muhammad Fajar dengan NIM 60701230036. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami sebagai penilaian asesmen 2 mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis website. Nah, untuk pertama-tama eh, kami akan memaparkan PowerPoint dari proyek kami untuk menjelaskan sedikit pengantar tentang proyek kami Itemland. Baik, di sini ada abstrak. Itemland adalah sebuah website yang menyediakan platform aman dan user-friendly untuk meminjam dan meminjamkan barang dalam komunitas. Dengan fitur pencarian intuitif, pengguna dapat dengan mudah menemukan barang yang mereka butuhkan atau menyediakan barang untuk dipinjamkan. Nah, dilatar belakangi oleh kehidupan sehari-hari yang banyak orang sering membutuhkan barang tertentu untuk jangka waktu singkat seperti alat elektronik, peralatan olahraga, perlengkapan outdoor, atau alat kerja khusus. Namun seringkali barang-barang tersebut memiliki harga yang cukup tinggi atau tidak tersedia di setiap tempat sehingga membeli bukanlah pilihan yang ideal. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menyewa barang menjadi semakin populer, terutama di kalangan masyarakat urban dan mahasiswa seperti kami semua ini. Di era digital ini, aplikasi penyewaan barang menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat meminjamkan barang yang mereka butuhkan dari orang lain atau dari penyedia layanan tanpa harus membeli atau merogoh kocek yang terlalu dalam. Nah, tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan itu memperluas ketersediaan barang, meningkatkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan reputasi dan keterlibatan. Selanjutnya ada analisis produk, meningkatnya jumlah pengguna aktif yang menggunakan aplikasi secara teratur, peningkatan jumlah transaksi penyewaan barang, dan nilai total transaksi. Tingkat kepuasan pengguna yang tinggi berdasarkan umpan balik dan ulasan pengguna, meningkatnya kesadaran dan reputasi positif aplikasi Itemland di kalangan masyarakat. Nah, di sini ada segmentasi user, yaitu renter atau yang menyewa barang, kemudian ada lender yang menyewakan barang. Terus di sini ada desain dari aplikasi kami. Yang pertama ada landing page. Terdapat tombol login untuk user yang sebelumnya sudah memiliki akun dan sign up untuk para pengguna yang belum memiliki akun. Terdapat paragraf singkat yang mendefinisikan website Itemland. Di sini ada homepage yang terdapat header berisi logo website, search bar, tombol homepage, notifikasi, wishlist, chat, dan profil. Kemudian ada carousel yang menampilkan iklan-iklan mengenai website Itemland. Ada juga kart-kart kategori barang dan footer website. Di sini ada wishlist. Jadi wishlist itu apa? Wishlist itu keranjang untuk menampung barang-barang yang akan disewakan oleh para pengguna. Kemudian ada forum diskusi yang disediakan untuk para pengguna berbagi pengalaman selama menggunakan item line ini. Kemudian ada daftar barang. Di sini terdapat form untuk mengisi data barang yang akan disewakan berupa nama barang, kategori barang, harga, deskripsi, dan foto atau dokumentasi barang tersebut. Barang yang dimasukkan pada page ini akan tampil di toko saya. Nah, kesimpulannya, Itemland ini menyediakan platform aman dan mudah digunakan untuk meminjam dan meminjamkan barang dalam komunitas dengan memfasilitasi penyewaan barang seperti alat elektronik, peralatan olahraga, dan perlengkapan lainnya.
Aplikasi ini membantu masyarakat, khususnya mahasiswa dan penduduk urban, menghemat biaya dan mengurangi pemborosan. Aplikasi ini mendukung prinsip berbagi, mengoptimalkan pemanfaatan barang yang jarang dipakai, dan memberikan solusi praktis untuk kebutuhan barang jangka pendek di era digital. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya, eh, kami akan menunjukkan database kami. Ini di mana ya, guys? Geser bisa. Tetap nggak bisa. Ini bisa, ntar bisa diedit kan ini kan ya? Udah singkat, dipotong. Potong aja. potong aja ya. Nah, Nah, ini adalah database dari project kami. Ada beberapa, ada barang, ada ulasan, ada wishlist, users, forum, peminjaman, dan lain-lain. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, kami langsung akan mendemokan mengenai REST API. Sebelumnya kami eh, ingatkan bahwa fitur-fitur yang kami REST API-kan itu ada beberapa, yaitu ada forum, ulasan, dan daftar barang. Mungkin REST API selanjutnya akan kami lakukan setelah asesmen 2 ini. Silahkan, Daniel, untuk memulai demonya. Oke, yang pertama di sini ada REST API Forum. Eh, ini kita bisa login menggunakan Kameranya. gimana? Oke, selanjutnya di sini ada REST API. Goyang. goyang. Oh, tiba-tiba bentar. Kamu bisa kayak itu banget. Selanjutnya di sini ada SPI Forum. Yang pertama-tama kita harus login. Metode yang digunakan itu POST, lalu di sini API login. Jangan lupa di sini masukkan email dan password sesuai yang ada di database. Setelah selesai, lalu kita tekan send untuk melanjutkannya. Jangan lupa ini token setelah login itu kita salin karena ini sangat berguna untuk mengetes COD kita. Lalu di sini untuk menampilkan data forum. Caranya kita ke authorization, lalu ini kita pilih bearer token. Jangan lupa token yang tadi kita salin kita masukkan ke sini. Lalu di sini kita tidak usah isi apa-apa dan hiddennya kita menggunakan expect atau terus ininya value-nya application JSON. Kalau udah kita send dia akan muncul. Lalu yang selanjutnya ada edit. Jangan lupa metodenya menggunakan put dan sebelumnya yang tadi menampilkan data itu menggunakan get ya. Lalu selanjutnya untuk edit dia menggunakan put. Pemanggilannya dia forum lalu garis miring 6 itu artinya ID forumnya yang ada di database. Jangan lupa juga untuk memasukkan tokennya seperti biasa. Lalu memasukkan judul dan isi eh, pada forum tersebut untuk diedit. Setelah itu langsung kita send, maka data akan muncul. Ini error karena data yang kita masukkan telah ada, jadi dia tidak akan menemukan data tersebut karena data kita sudah ada. Jadi dia tidak bisa untuk mengedit itu. Selanjutnya menambahkan forum. Di sini metode kita menggunakan post. Lalu yang tadi sama seperti menampilkan data forum. Lalu bodinya di sini kita menggunakan judul konten. Lalu kita sama aja seperti yang sebelumnya kita langsung send dan hasilnya muncul di bawah. Lalu yang terakhir itu delete. Untuk delete sih nggak terlalu susah ya. Dia hanya memasukkan token, masukkan ke sini, lalu hapus ID berapa yang ingin kita hapus. Misal 3. Ini error karena ID 3 tidak ada. Coba lagi.
ID 4. Nah, Nah, forum berhasil dihapus. Selanjutnya mungkin Dilanjutkan. dilanjutkan ke ulasan ya. Siapa? Pertama-tama di sini seperti tadi, di sini menggunakan metode POS, lalu apa, masukkan token yang ini yang disalin sini, terus cek bodinya. Di sini harus memasukkan email dan password. Setelah itu langsung send aja. Oke. Selanjutnya, oh di sini menampilkan ulasan sesuai dengan ID barang menggunakan metode get. Terus di sini apa nih? Oh, headernya pakai accept dan application JSON. Langsung cek bodinya. Enggak ya? Oh, Jadinya nggak perlu. bodinya nggak perlu. Masukkan token. Setelah itu eh, langsung send aja. Oke, datanya muncul. Selanjutnya ada edit ulasan sesuai user ID. Di sini menggunakan metode put. Dan di sini ada isi ulasan dan rating. Langsung send aja. Selanjutnya ada menambah ulasan. Di sini memakai metode post. Ini bisa dihapus nggak? Nggak. Ini. Di sini kayaknya isi ulasan sama rating. Langsung aja send aja. Oke, berhasil. Terus yang terakhir, di sini ada delete ulasan. Memakai metode delete. Misalnya, bisa dihapusnya nggak? Sebelum melakukan. Jangan lupa masukkan tokennya. Penghapusan berhasil. Oke. Selanjutnya akan Eh, Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Abel, Kemudian, REST API daftar barang. kemudian buat RESTful API CRUD berikutnya itu ada di daftar barang. Yang pertama, user akan melakukan login di sini. Dan yang pertama jangan lupa untuk mengisi email dan password. Kemudian langsung send aja. Eh, Mungkin ini udah login, jadi kita tinggal mengcopy token yang ada di bawah sini. Oh ya, tidak lupa juga untuk metode login ini menggunakan metode POST dan tidak menggunakan accept. Kemudian yang pertama adalah mungkin menampilkan daftar barang. Jadi untuk menampilkan daftar barang dia akan menggunakan metode get dengan authorization bearer token yang sudah didapat dari eh, ini yang tadi dari login tadi. Kemudian di sini tinggal send aja. Nah, dan semua barang yang sudah terdaftar akan muncul di sini. Kemudian untuk menambahkan barang. Untuk menambahkan barang menggunakan metode POST. Dan untuk authorization kita bakal masukin dulu kode yang tadi. Dia menggunakan bearer token. Dan kita akan lanjut ke body. Edit nama. Oh ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan barang ya. Mungkin dari nama barang itu mungkin eh, pensil mungkin. Dan buat harganya mungkin kita kasih di 10.000. Ininya di elektronik aja. Itu. Deskripsinya. Deskripsinya untuk menulis. Untuk kegiatan belajar mengajar. Gambar di situ. Dan gambar kita mungkin pakai gambar yang lama aja. Oke. Dan mungkin kita akan langsung send. Oke, jadi di sini bisa dilihat di database.
di sini buat di barang. Yap, yang baru saja kita tambah sudah masuk di dalam database. Ini yang barusan banget karena bisa dilihat tanggalnya juga sama. Kemudian kita akan lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu edit data barang. Jadi di sini kita yang pertama pasti menggunakan Bearer token lagi. Ini yang sudah pasti akan dilakukan jika akan melakukan eh, salah satu RESTful API. Dan dia di sini menggunakan metode POST. Nah, terus mungkin kita bakal mengedit yang barang ini nih, yang keyboard mechanical. Mungkin di bagian harga saja, kita bakal edit harganya ke 15.000. 15.000. Oh, 150.000, tapi nggak apa-apa. Oke, kita coba cek lagi di database kita. Nah, di sini dia sudah terganti yang keyboard mechanical. Dan dia menggunakan, ini ya, di headernya dia menggunakan accept. Dan tadi juga authorization menggunakan bearer token. Dan terakhir tuh menghapus data barang. Eh, di sini menggunakan bearer token lagi. Dia menggunakan bearer token dan kita akan masukkannya lagi. Terus dia menggunakan metode delete. Lalu headernya, eh, kemudian di bodinya, kita tidak perlu. Ya, karena tidak perlu yang ribet yang lain, karena kita cuma butuh ID dari atasnya. Mungkin kita bakal melihat lagi di sini. Misal untuk yang terakhir itu adalah pensil. Mungkin kita ada ke ID 25. Dan ketika notifikasi barang berhasil dihapus, kita cek ke ini. Kita bakal refresh dan pensilnya udah tidak ada. Baik, mungkin sekian dari saya. Baik, itulah tadi demo dari REST API kami. Ada ulasan, ada daftar barang, dan forum. Mungkin untuk detailnya bisa dibaca di dokumen yang akan kami lampirkan di LMS. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lah ya. Apa? wabarakatuh. Itu yang error mau diulang lagi nggak? Nggak usah. Gak usah, gak usah. Hah? Ini gak usah. Siap, siap, siap. Ini ya. Udah.